Shalom keluarga Gracia, senang sekali jikalau pada sore hari ini kembali kita dapat bertemu di dalam acara Mutiara Jiwa. Sebentar kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini kami mengucap syukur kami boleh kembali ada di dalam acara Mutiara Jiwa. Sebentar kami akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, keluarga Gracia yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali pada sore hari ini kita boleh kembali ada di dalam acara Mutiara Jiwa. Pada saat-saat ini kita masuk di dalam masa-masa Natal, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Beberapa gereja mungkin sudah mengadakan ibadah dan perayaan Natal, dan nanti puncaknya pada tanggal 24 malam Natal dan tanggal 25 Desember hari Natal. Nah, pada sore hari ini saya rindu untuk membawakan satu tema, yaitu Yesus datang untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Yesus datang untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Pada waktu Dia datang ke atas muka bumi ini yang kita peringati saat ini sebagai perayaan Natal, Dia membawa perubahan bagi kehidupan manusia, bagi kita orang-orang yang percaya. Pada saat ini kita akan belajar dari pengalaman atau perjalanan dari bangsa Israel. Saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan hendak memberitahukan kepada kita dan khususnya kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepada kita, kepada bangsa Israel pada waktu itu, hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Bicara tentang damai sejahtera, saya teringat dengan satu ilustrasi tentang damai sejahtera. Pada satu saat ada perlombaan melukis, dan temanya adalah damai sejahtera. Ada 3 orang pelukis pada saat itu yang mengikuti lomba. Pelukis yang pertama, dia melukis dengan tema damai sejahtera. Dia menggambarkan satu suasana di tepi pantai. Dia menggambarkan bagaimana laut yang tenang. Lalu dia menggambarkan juga bagaimana langit yang biru dan tepi pantai dengan pasir putih, dan di atas pasir putih itu ada orang-orang yang sedang menikmati suasana saat itu. Ada yang sedang berjemur, ada yang sedang bermain, ada yang sedang bercengkrama dengan keluarga di tepi pantai itu. Dengan sinar matahari yang memancar, ya, laut yang teduh. Dia melukis sedemikian rupa sehingga pada waktu orang melihat lukisan itu merasa, wah, luar biasa. Ini adalah damai, satu suasana yang tenang. Pelukis itu selesai melukis lalu menulis,
inilah damai sejahtera. Lalu pelukis yang kedua, dia melukiskan satu keadaan yang berbeda. Dia melukiskan satu keadaan di daerah pegunungan, satu desa di daerah pegunungan. Dia lukis pohon-pohon yang hijau. Lalu dia juga melukis sawah. Dia melukis gunung. Dia melukis awan yang biru dan mentari yang sedang bersinar di suasana pedesaan itu. Satu keadaan yang tenang, satu keadaan yang damai dilukiskan. Dan setiap orang yang melihat merasa senang. Dia merasa, oh ini ketenangan, oh ini damai. Lalu selesai pelukis itu melukis, dia tulis, inilah damai sejahtera. Lalu pelukis yang ketiga. Pelukis yang ketiga ini melukis sesuatu yang berbeda dengan pelukis yang pertama dan kedua. Pelukis ini melukiskan satu kondisi terjadi hujan badai, di mana dia melukis satu suasana yang gelap, tetapi di sana ada petir yang menyambar, hujan lebat, angin ribut sedang mengamuk. Lalu dia melukis juga ada satu batu karang, dan di batu karang itu ada lubang, dan di dalam lubang itu ada sarang burung, di mana di dalam sarang burung itu ada beberapa burung kecil, dan digambarkan di dalam suasana badai itu burung kecil di dalam lubang di karang itu sedang bernyanyi. Burung kecil itu tidak terpengaruh oleh situasi di luar karena badai. Burung kecil itu terlindungi oleh batu karang yang kuat, yang kokoh. Sehingga di tengah badai itu, burung-burung yang kecil ini bisa bernyanyi. Lalu si pelukis ini selesai melukis, lalu dia tulis, inilah damai sejahtera. Nah, pada waktu orang-orang melihat, orang-orang merasa terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Dia melihat suasana badai, petir, gelap. Tetapi di tengah suasana badai, petir, ada burung-burung yang terlindungi oleh batu karang dan bernyanyi di tengah badai. Maka penonton mulai melihat, inilah sebetulnya damai sejahtera yang sesungguhnya. Tidak terganggu oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Demikianlah Tuhan merancangkan di dalam kehidupan kita manusia, yaitu rancangan damai sejahtera yang tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Di dalam kehidupan bangsa Israel kita mau belajar mulai firman Tuhan ini. Yang pertama, pada waktu firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, ternyata pada waktu itu kondisi bangsa Israel ada di dalam satu kondisi yang sukar. Bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam masa pembuangan. Dibuang keluar dari Yerusalem dan dibuang ke daerah Babel. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-1 dikatakan, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Yeremia 29 ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi pada waktu Nabi Yeremia menyatakan firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, ternyata
bangsa Israel pada waktu itu sedang ada di dalam kondisi yang sukar, yaitu ada di dalam pembuangan. Bagaimana bangsa Israel dapat percaya? Bagaimana bangsa Israel dapat mengerti rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sedangkan mereka ada di dalam masa-masa yang sukar? Dari hal ini kita dapat belajar bahwa sebetulnya yang terpenting di dalam hidup kita bukanlah kondisi yang saat ini sedang kita alami. Apakah kondisi yang sedang kita alami saat ini ada dalam kondisi yang baik? Atau sebaliknya, kondisi yang sedang kita alami ada dalam satu kondisi yang tidak baik. Mungkin kita sedang mengalami lembah kekelaman, mengalami pencobaan di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang paling penting adalah respon kita terhadap situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Situasi dan kondisi yang kita alami adalah satu proses. Sama seperti emas yang semakin murni pada waktu dibakar dengan panas yang semakin tinggi. Atau sama seperti seorang yang mau naik kelas harus melalui ujian. Bagaimana respon menghadapi apa yang sedang dijalani? Pada waktu responnya baik, pada waktu responnya benar, maka kita akan keluar menjadi seorang pemenang dan kita akan naik kelas, next level. Lalu dari kisah bangsa Israel ini juga kita bisa belajar. Yang kedua adalah di dalam kesusahannya, di dalam kesusahan bangsa Israel, Tuhan mau bangsa Israel tetap melakukan bagiannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami, Tuhan mau kita tetap melakukan bagian kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang." Pada waktu bangsa Israel di dalam masa pembuangan, mereka tetap harus melakukan bagian mereka. Bukan menjadi lemah, bukan menjadi takut dan khawatir, tetapi Tuhan merindukan mereka. Mereka tetap melakukan bagian mereka. Mereka tetap berusaha untuk kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Ya, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, ya mungkin kita masuk masa-masa yang sukar, kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap harus melakukan bagian kita dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan menolong kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Pada waktu itu bangsa Israel ada dalam masa pembuangan, masa yang sukar. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan hanya melihat kesukaranmu saja. Akhirnya kita menjadi bersedih berlama-lama. Tetapi Tuhan katakan, ya usahakan kesejahteraan kota, mulai melihat keluar, tidak mengasihani diri sendiri, tetapi di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, berusaha untuk menjadi berkat, ya, mensejahterakan kota dimanapun kita berada, ya, di apapun perkara dan masalah yang sedang kita hadapi, mulai bertindak menjadi berkat. Lalu
Yang ketiga, keluarga Gracia yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mau supaya bangsa Israel tahu, tetapi tidak hanya sekedar tahu. Bangsa Israel juga percaya pada pikiran dan rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentu pada waktu mendengar firman ini, merasa kontras dengan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada di dalam masa sukar. Bagaimana ada damai sejahtera di dalam masa sukar? Bagaimana ada damai sejahtera di dalam masa pembuangan? Tetapi Tuhan mau bangsa Israel itu tahu, apapun yang sedang dialami, itu adalah satu proses. Sedangkan endingnya adalah Tuhan memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu harus mengikuti proses yang Tuhan berikan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Di masa-masa yang sukar, Dia berjanji, kalau kamu berseru, datang berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Di dalam masa sukar, datang kepada Tuhan, dan Dia tangannya selalu terbuka terhadap kita. Kita berusaha melakukan bagian kita, tetap berusaha di dalam masa sukar, tetapi kita juga datang kepada Tuhan, berdoa. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. Nyatakan dalam doa keinginanmu dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, menyatakan semua isi hati dan keinginan kita, termasuk kesukaran-kesukaran kita. Kita mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang kekal. Dia tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat sementara. Dia memikirkan hal-hal yang kekal. Dari perjalanan bangsa Israel, dari janji Tuhan, maka kita dapat belajar, kita dapat mengerti. Yang keempat, puncak dari rencana Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi manusia adalah Dia mengutus anaknya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memiliki pengharapan masa depan yang cerah. Bukan hanya di atas muka bumi ini saja, tetapi juga di dalam kekekalan. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah rancangan Allah dari semula. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, bagi manusia, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera, merancangkan masa depan yang penuh harapan. Dia mengutus anaknya, sehingga keterpisahan manusia karena dosa
dihapuskan. Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kelahirannya, menjadi penghubung kita, pemulih hubungan kita dengan Tuhan. Dia datang untuk menebus dosa kita, mati di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kita binasa, mati karena dosa-dosa kita, dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, karena rancangan-Nya rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan, maka Dia mengutus Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak sampai ke situ saja, keluarga Gracia. Pada waktu kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, pada waktu kita sudah memiliki hidup yang kekal, hubungan pribadi kita dipulihkan dengan Tuhan. Yang kelima, di dalam kehidupan kita, Dia pun turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita dikatakan, di dalam segala sesuatu Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Dia bekerja, turut bekerja di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, yaitu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi keluarga Gracia, pada waktu kita mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Bahkan dikatakan di dalam Roma bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, lahir ke atas muka bumi ini. Dia mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Tetapi Dia juga turut bekerja di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita mengasihi Dia, bersyukur kepada Dia, percaya kepada Dia, menggantikan setiap kekhawatiran, ketakutan dengan percaya kepada setiap rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kiranya dengan perayaan Natal di tahun ini, kita boleh semakin mengerti dan boleh menangkap makna Natal sebenarnya, bahwa Dia memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari keluarga Gracia, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Bahkan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percayakan hidup kami kepada Engkau, dan pada sore hari kami bersyukur untuk kelahiran-Mu, untuk peringatan kelahiran-Mu
di masa-masa yang Natal ini, yang mengubahkan kehidupan kami. Bukan hanya kehidupan kami, bahkan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Keluarga Gracia, saya secara pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang daripada Tuhan itu ada di dalam hati tiap-tiap kita, dan selamat menyongsong tahun baru 2022, masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan di dalam kehidupan tiap-tiap kita. Amin.